Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 ingin presentasikan hasil kelompok kami dengan judul application layer. Yang pertama ada Rehan Aji Sapitra dengan NIM 21014660. Yang kedua ada Diska Farhaniatus Savana dengan NIM 21014686. Yang ketiga ada Amarullah Cafu Prabowo dengan NIM 21014674. Yang terakhir ada Galita Pamukas dengan NIM 21014719. Next. Bagian dan tujuan application layer protocol. Yang pertama menjelaskan operasi application layer dalam memberikan dukungan kepada end user application. Yang kedua adalah menjelaskan bagaimana fungsi application layer, session layer, dan presentation layer bekerja sama untuk menyediakan network service kepada end user application. Yang ketiga adalah menjelaskan bagaimana basic application layer protocols berinteraksi dengan end user application. Well-known application protocol dan service. Yang pertama menjelaskan TCP/IP application layer protocol bekerja. Yang kedua menjelaskan bagaimana web and email protocol bekerja. Yang ketiga menjelaskan bagaimana DNS dan DHCP bekerja. Yang terakhir ada menjelaskan bagaimana file transfer protocol bekerja. Application layer protocols. Application layer adalah layer yang paling dekat dengan end user. Digunakan untuk bertukar data antara program yang berjalan pada host sumber dan tujuan. Fungsi presentation layer digunakan untuk formatting data ke dalam bentuk yang kompatibel untuk perangkat penerima. Yang kedua ada compressing data, yang terakhir ada enkripsi data. Fungsi session layer yaitu membuat dan memelihara dialog antara aplikasi sumber dan tujuan. TCP atau IP application layer protocols. Domain name server atau DNS TCP UDP 53 yaitu digunakan untuk menerjemah domain name seperti cisco.com menjadi IP address. Yang kedua ada BOOTP atau Bootstrap Protocols, itu telah digantikan oleh DHCP. Dynamic Host Configuration Protocol atau DHCP UDP Client 68 Server 67 ditugaskan secara dinamis IP address ke client station saat startup. Simple Mail Transfer Protocol atau SMTP TCP 25 memungkinkan klien untuk mengirim email ke server email. Post Office Protocol atau POP TCP 110 yaitu memungkinkan klien untuk mengambil email dari server email. Yang keenam ada Internet Message Access Protocol atau IMAP TCP 143 memungkinkan klien untuk mengambil email dari server email, memelihara email di server. Yang ketujuh ada File Transfer Protocol atau FTP TCP 20 dan 21 protokol pengirim file yang andal berorientasi koneksi dan diakui. Trivial File Transfer Protocol atau TVTP atau UDP 69 Simple Connectionless File Transfer Protocol. Yang ke-8 ada Hypertext Transfer Protocol HTTP TCP 80 8080 seperangkat aturan untuk bertukar teks, grafik image, dan lain sebagainya di World Wide Web. Yang terakhir ada Hypertext Transfer Protocol Secure atau HTTPS menggunakan enkripsi dan authentication untuk mengamankan komunikasi. Selanjutnya Bang Rehan. Share screen-nya mana? Selanjutnya ada client server model.
Yang pertama ada client and server. Proses dianggap berada di application layer. Yang kedua, application layer. Protokol menggambarkan format permintaan dan tanggapan antara klien dan server. Yang ketiga, contoh antara client server network menggunakan ISP, email service untuk mengirim, menerima, dan menyimpan email. Yang kedua, peer-to-peer network. Data diakses dari perangkat peer tanpa menggunakan server khusus. Yang kedua, setiap perangkat atau dikenal sebagai peer dapat berfungsi sebagai server dan klien. Peer-to-peer application, sebuah P2P application menggunakan perangkat untuk bertindak sebagai klien dan server dalam komunikasi yang sama. P2P application mengharuskan setiap dan device menyediakan antarmuka pengguna dan menjalankan layanan latar belakang. Yang ketiga ada common P2P application. Common P2P application masuk B2, Bitcoin, BitTorrent, sama IDANKey. Beberapa P2P application didasarkan pada GNU-Tela protokol di mana setiap pengguna berbagai seluruh file dengan penggunaan lain. Banyak P2P application memungkinkan pengguna untuk berbagai bagian dari banyak file yang sama pada saat yang sama. Ini adalah BitTorrent teknologi. Oke, langsung dibacakan oleh Amarullah Caku Prabowo. 10.2 adalah well-known application layer protocols and service. Next. Web and email protocols. Hypertext transfer protocol and hypertext markup language. Di sini adalah ketika alamat web atau pencari sumber daya seragam atau URL diketik menjadi web browser, maka web browser membuat koneksi ke layanan web yang berjalan di server menggunakan HTTP protokol. Next. Web and email protocols, HTTP and HTTPS. HTTP adalah protokol permintaan atau sebuah tanggapan. 3 jenis pesan HTTP yang umum adalah: pertama, GET, yaitu permintaan klien; 2, POST, mengupload file; ketiga, PUT, atau mengunggah sumber daya konten ke server web. HTTPS adalah protokol menggunakan enkripsi dan autentikasi ke sektor data. Next. Selanjutnya ada email protocols. Email clients komunikasi dengan email server untuk mengirim dan menerima email. Server email berkomunikasi dengan 3 protokol untuk email, yaitu pertama Simple Mail Transfer Protocol atau SMTP untuk sebagai pengirim email. Kedua ada Post Office Protocol atau POP untuk mengambil email. Yang ketiga ada Internet Message Access Protocol untuk mengambil kembali email. Next. SMTP operation. Seperti gambar tersebut, di samping SMTP digunakan untuk mengirim sebuah email. Selanjutnya ada POP operation, yaitu digunakan untuk menerima email dari sebuah server, di-download
dari server untuk ke klien dan bisa dihapus dari server. Next. Selanjutnya ada IMAP operation. IMAP digunakan untuk mengembalikan email dari server email. Salinan pesan diunduh dari server ke klien dan pesan asli disimpan ke sebuah server. Yang ini ada domain name service. Domain name service dapat diubah menjadi nama sederhana dan mudah dikenali. Protokol DNS mendefinisikan layanan otomatis yang menyertakan nama sumber daya dengan alamat jaringan numerik yang diperlukan. DNS message format. Saat klien membuka query, proses DNS server pertama-tama melihat catatannya sendiri untuk menyelesaikan nama. Yang kedua, jika tidak dapat menyelesaikan, ia menghubungi server lain untuk menyelesaikan nama. Yang ketiga, server menyimpan sementara alamat bernomor jika nama yang sama diminta lagi. Yang keempat, perintah config atau display DNS menampilkan semua entry DNS dan di-cache pada PC Windows. DNS hierarchy. DNS hierarchy contohnya sebagai berikut. DNS lookup command. NS lookup utilitas yang memungkinkan pengguna untuk secara manual meminta server nama untuk menyelesaikan host yang diberikan. Dapat juga digunakan untuk memecahkan masalah resolusi nama dan untuk memverifikasi status server nama saat ini. Dynamic Host Configuration Protocol. The Dynamic Host Configuration Protocol untuk IPv4 mengotomatiskan penetapan alamat IPv4, subnet mask, gateway, dan parameter lainnya. DHCP alamat terdistributed disewakan untuk jangka waktu tertentu, kemudian dikembalikan ke pool untuk digunakan kembali. DHCP biasanya digunakan untuk end user device pengalamatan status digunakan untuk perangkat jaringan seperti gateway, switch, server, dan printer. DHCP v6 atau DHCP untuk IPv6 menyediakan layanan serupa untuk klien IPv6. Nih, contoh DHCP operation. File Transfer Protocol. BTP membutuhkan dua koneksi antara klien dan server. Satu untuk perintah dan balasan, yang lain untuk transfer file yang sebenarnya. Klien membuat koneksi pertama ke server untuk mengontrol lalu lintas menggunakan port TVC21. Klien membuat koneksi kedua ke server untuk transfer data aktual menggunakan port TVC20. Server Message Block. The Server Message Block atau SMB is a client or server file sharing protocol. Server Message Block atau SMB adalah protokol berbagi file client or server.
Klien membuat koneksi jangka panjang ke server dan dapat mengakses sumber daya di server seolah-olah sumber daya itu lokal ke host klien. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Info selamat.